Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Al-Amin, alhamdulillah. Insyaallah lebaran kurang banyak. Jangan yang diingat lebarannya dulu. Baik. Ini terjadi pada tahun kelima sebelum kenabian. Jadi sebelum Rasul diangkat jadi Nabi 5 tahun sebelumnya. Ternyata fenomenanya terjadi musibah di Mekah, yaitu banjir bandang, Pak. Banjir besar, Pak. Ya. Sebagaimana yang kita lihat, kita turut prihatin saudara kita yang ada di Bekasi hari ini, ya. Luar biasa banjirnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita semua para jemaah, ya. Baik. Nah, gara-gara banjir, Ka'bah itu butuh renovasi. Memang nggak total, Pak, sebagian saja. Nah, yang mengusulkan renovasi itu namanya Walid bin Mughirah. Orang pintar, cerdas, tapi nggak masuk Islam. Anaknya yang masuk Islam, namanya Khalid bin Walid. Nah, dialah orang pertama yang mengusulkan, ayo kita renovasi Ka'bah. Nah, cuma kenapa ini perlu saya ingatkan, uniknya ya, mereka punya aturan. Ini orang-orang musyrik Arab Quraisy, ya. Pokoknya yang mau nyumbang, ikut berdonasi renovasi Ka'bah, tolong perhatikan, jangan ambil dari harta bekas begal, harta bekas main judi, harta praktek perzinahan, harta ya macam-macam para jemaah, ya. Itu dia. Jadi orang-orang musyrik Quraisy itu mereka paham, ini kita mau merenovasi Ka'bah. Mereka memuliakan Ka'bah. Makanya kalau mereka mau mendonasikan hartanya untuk Ka'bah, nggak boleh dari harta haram. Ini orang musyrik Quraisy, Pak. Iman belum sampai ke dalam diri mereka, ya. Beda sama sebagian oknum pejabat yang terkena OTT KPK misalnya, ya. Jadi harta bekas korupnya itu malah dicuci untuk berangkat ke tanah suci. Jadi orang musyrik Quraisy saja tahu tuh, ya. Kalau harta haram itu nggak boleh dibuat kebaikan, ya. Nah, beda ternyata, Pak, ya. Jadi padahal mereka belum ada keimanan, Rasul belum diutus, sudah seperti itu pemikirannya. Beda-beda para jamaah, ya. Jadi itu intinya. Yang pertama, ternyata peristiwa sedekah sebelum Nabi diangkat jadi Rasul itu adalah nggak boleh dari harta haram. Yang kedua, ini terjadi tahun keempat setelah kenabian para jamaah, ya. Jadi saat itu Rasulullah SAW dakwanya sudah mulai jahriyatud dakwah, dakwah terang-terangan, sehingga ada konsekuensi. Kan 3 tahun pertama dakwanya dakwah sirriyah, dakwah terbatas. Tapi tahun keempat dakwanya terang-terangan. Allah langsung berfirman, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Ya. Sampaikanlah apa yang diperintahkan kepadamu Muhammad terang-terangan, udah. Nggak usah sungkan-sungkan, sampaikan saja. Itu syirik, itu keliru, itu zalim, itu dosa, sampaikan saja. Itu haram. Dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Biarin aja orang-orang musyrik itu. Nah, di sini para jemaah, ketika mereka mulai, ya, mengambil langkah untuk dakwah terang-terangan,
otomatis orang-orang musyrik Quraisy melakukan perlawanan. Nah, cuma unik, perlawanannya ini nggak langsung kepada Nabi Muhammad SAW, nggak. Karena blunder, Pak. Kalau mereka langsung menyerang Rasulullah SAW, selama ini track record, jejak kehidupan Rasul dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa sampai diangkat jadi Nabi, nggak ada celah, Pak. Ya. Jadi semua orang tahu Muhammad itu orangnya baik, Muhammad itu nggak pernah bohong, Muhammad itu orangnya jujur, Muhammad itu perilakunya mulia. Jadi ketika musyrik mau nyerang Rasulullah, nggak mungkin, karena akan jadi senjata makan tuan buat mereka. Bagaimana mungkin orang yang begitu baik tiba-tiba dicaci maki oleh Quraisy? Itu berat, ya. Karena sudah lahir, sejak lahir sudah jadi orang baik, gitu, Pak. Ya. Beda kalau kita kan dikira baik ternyata enggak, gitu, Pak. Kan? Gajinya 3 miliar, korupsinya 197 triliun, bukan, Pak, kan? Nah, ini beda, Pak, beda, ya, beda. Hanya kalau di zaman kita itu serba abu-abu, Pak, nggak ada, ya. Memang zaman fitnah, Pak, ya. Orang kelihatan baik belum tentu baik, kan begitu, ya. Orang kelihatan jujur belum tentu dia itu jujur, ya. Kalau dia jujur, dia nggak akan ngoplos Pertamax jadi Pertalite, kan gitu, para jemaah, ya. Jadi mendingan harusnya sesuai. Nah, baik. Lantas ketika orang musyrik melakukan perlawanan, yang kena siapa? Rasul enggak awalnya, ya. Kemudian yang kena justru sahabat-sahabatnya. Yang agak membingungkan, bukan sahabat-sahabatnya yang lemah saja yang kena. Sahabat-sahabatnya yang kaya raya kena, Pak. Yang orang terhormat punya kedudukan kena. Macam Abu Bakar, macam Utsman bin Affan, Mus'ab bin Umair, Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Ini orang-orang terhormat, Pak. Orang-orang punya kedudukan, orang-orang punya posisi, sahabat yang punya kekayaan, tapi mereka tetap mendapatkan penganiayaan dari orang-orang musyrik. Lah kalau orang-orang yang punya kedudukan kena penganiayaan, apalagi sahabat yang di bawah level mereka. Itulah kita dapati kisah sedih sahabat yang masuk Islam tapi statusnya budak. Bilal bin Rabah, Khobab bin Art, Siniroh, para jemaah, keluarganya Yasir, dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya Abu Fakihah mendapatkan kedoliman dari orang-orang musyrik Quraisy sampai sekarang. Sedihnya yang kedua, karena posisi mereka itu budak, para jamaah. Perlu saya ingatkan, ya, budak di zaman dulu itu legal. Budak itu menganggap manusia seperti barang. Jadi pemilik barang ini boleh melakukan apapun terhadap kepemilikannya. Budaknya itu yang manusia itu. Mau disetubui, mau dipecut, mau dimutilasi, mau dibakar, mau dijual beli, mau dibunuh, itu dianggap barang, Pak. Legal dahulu itu. Ya. Makanya ketika mereka tahu budak-budaknya masuk Islam, mereka dengan bengis menyiksa para sahabat Bilal dan Abu Fakihah, Khobab bin Ad, Ziniro, dan seterusnya. Nah, cuma di sini uniknya, ketika para sahabat dari kalangan hamba sahaya disiksa lewat Abu Bakar, dibeli, Pak. Bilal itu dibeli sama Abu Bakar 9 ukiah dalam sirah. 1 ukiah itu 30 gram emas lebih. Berarti kalau 9, dia hampir mencapai angka 280 gram emas. Sehingga perkiraannya Bilal itu kalau 1 gram emas sekarang 1,7 juta, hampir 1 miliar untuk membebaskan Bilal. Jadi kan sebenarnya gini, budak itu kan barang. Ketika pemilik budaknya Bilal ini kemudian
dia tahu dibeli, padahal kan barangnya nggak berfungsi, karena udah disiksa, udah sakit-sakitan, udah terluka, dibayar 1 miliar sama Abu Bakar. Dia senang sekali, senang sekali. Ya. Wong budak sakit-sakitan udah tak siksa, dibayar mahal, diterima 1 miliar. Abu Fakihah pun begitu, disiksa sampai sekarat, dikira mati Abu Fakihah. Pemiliknya itu sampai nyesel. Ya. Kalau Bilal Umayyah bin Khalaf, kalau Abu Fakihah Sofwan yang punya, dia nyesel. Waduh, budakku mati, nggak laku Pak kalau mati, ya kan? Ternyata nggak mati, masih hidup. Dibeli sama Abu Bakar 1 miliar juga. Dengan kurs kita hari ini, ya, bukan 197 triliun, bukan, ya. Itu kan cuma 1 tahun para jamaah, ya. Kalikan 5 tahun, jangan lupa, hampir 1000 triliun. Sebutannya apa ya? Kuadriliun gitu Pak ya. Angele. Tahu nggak para jamaah? Kata guru matematika, 1 triliun tuh nolnya 12. Jadi kalau kuadriliun, 1000 triliun itu nolnya 24. Kalkulatornya siapa yang nggak cukup itu Pak? Ya. Oh, gaji 3 miliar loh, sih kurang ya. Baik, kita kembali ke sini Pak. Sehingga ada yang lucu juga para jemaah dari Abu Bakar. Harusnya kan ketika dia beli kan budak-budak itu berubah kepemilikan. Dari sebelum pemilik sebelumnya jadi miliknya Abu Bakar kan? Pasti Bilal dan kawan-kawan pasti senang kalau jadi budaknya Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar orangnya baik, sama-sama Islam lagi kan? Tapi Abu Bakar ini rada aneh Pak. Aneh dalam pikiran kita. Habis dibeli 1 miliar dibebaskan. Dibeli 1 miliar dibebaskan. Dibeli 1 miliar dibebaskan. Saya hitung kurang lebih 10 hamba sahaya, sahabat yang masuk Islam dibebaskan semua sama Abu Bakar. Berarti kan bermiliar-miliar dia keluarkan. Bukan untuk dimiliki loh. Dibebaskan gitu jadi kayak buang-buang Pak. Lah bapaknya Abu Bakar nih tahu anaknya buang-buang uang, dalam tanda kutip bebaskan budak-budak ini. Nama bapaknya ini Abu Kuhafa atau Abu Kufaha. Ini efek buka puasanya belum tuntas begini Pak ya. Lupa jadinya. Oh apa bukan ya. Abu Kuhafa. Nah, dia bilang sama Abu Bakar, kan bapak sama anak Bapak Ibu ya. Wahai anakku, kamu kenapa membebaskan budak-budak lemah? Harusnya kamu itu bebaskan budak-budak yang kuat. Untuk apa? Supaya setelah itu kamu dilindungi. Kan kamu habis dianiaya sama Abu Jahal dan kawan-kawan itu. Kamu sewa, kamu bebaskan, beli budak-budak yang kuat supaya kamu dilindungi. Nah, bapaknya nggak tahu. Ternyata kan bukan cuma dibeli, tapi dibebaskan. Jawaban Abu Bakar ini yang perlu kita jadi catat para jemaah. Ya, apa kata Abu Bakar? Ya abadi, innama uridu ma indallah. Wahai ayahku, sesungguhnya aku hanya berharap apa yang ada di sisi Allah. Jadi Abu Bakar tuh gak berharap apa-apa para jemaah. Beliau gak berharap supaya kebaikannya dibalas di masa depan oleh sahabat-sahabat dari kalangan hamba sahaya itu. Enggak. Abu Bakar gak berharap supaya kebaikannya diingat. Enggak. Abu Bakar mengeluarkan miliaran rupiah itu, dia hanya berharap ganjaran dari Allah. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, saya perlu ingatkan hadis Nabi SAW ya. Beliau mengatakan, bersabda, man bana masjidan lillah, barang siapa membangun masjid, berkontribusi untuk pembangunan kemakmuran masjid, menyumbang dengan hartanya. Tapi masih belum selesai hadisnya. Kamafhasi qitatin au azghar, walaupun sumbangannya itu cuma sebesar lubang burung bertelur. Banallahu baitan fil jannah
maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Di para jemaah, kita masjid sebesar ini, kita coba kontribusi sekecil ini aja, lubang burung bertelur, itu Allah akan bangunkan rumah di surga. Disinilah kita belajar dari Abu Bakar. Beliau tidak ingin apa-apa, Pak, selain ganjaran di surga. Beliau tidak ingin diakui, beliau tidak ingin diingat-ingat, beliau tidak ingin dibalas jasanya. Semua ini beliau hanya mengharap balasan di surga. Maka saya mengajak diri saya pribadi maupun jamaah sekalian, ayo Pak. Kalau Rasulullah SAW Ramadan disebut kari seperti angin sedekahnya, itu karena beliau Ramadan selalu bersedekah. Mari para jamaah, masjid yang kita cintai, masjid yang kita beribadah dengan nyaman seperti ini, dengan program-program kebaikannya yang kadang-kadang kita juga ikut makan di sini para jamaah. Mari Pak, masih ada kesempatan. Mari sedekah, infak, ya, semampu kita, seikhlas kita. Kalau 100.000 ikhlas, kalau 10.000 ikhlas, yang mending 100.000 para jemaah. Yang penting ikhlasnya soalnya, ya. Sehingga jangan sampai kita terkena ayat Al-Munafikun yang ayat 10 itu. Allah katakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Ya. Infakkanlah sebagian harta yang kita miliki sebelum datang kematian. Kalau enggak nanti seperti dalam ayat itu, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, tunda kematianku ya Allah, jangan dicabut nyawa. Kenapa? Fa as-soddaqo, aku mau sodako. Para jemaah, nafas masih berhembus, umur masih jalan, usia belum dicabut sama Allah. Jangan lupa sedekah di Masjid Al-Amin, sehingga mudah-mudahan Allah balas kita semua dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin, Allahumma amin. Berjamaah di Al-Amin, insya Allah berjamaah sampai surganya kelak. Amin, Allahumma amin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa lahum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.